Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Zumila dengan NIM 2311305004. Saya dari program studi pendidikan Islam anak usia dini dari semester 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas atau kurikulum yang ada di TK Cahaya Annisa Biduk-Biduk, karena sesuai dengan UAS hari ini, karena tugas UAS kami itu melihat pendidikan Islamnya di TK Cahaya Annisa seperti apa, karena matkulnya juga ini tentang sejarah pendidikan Islam. Nah, jadi di TK Cahaya Annisa itu biasanya sebelum pagi itu mereka ada yang namanya kelas pagi. Jadi di mana kelas pagi ini itu mereka akan melakukan stimulasi wudhu dengan sholat duha berjamaah, sholat sunnah duha berjamaah. Nah, jadi itu sebelum pembelajaran masuk, setelah mereka berbaris, biasanya mereka juga tuh berbarisnya sering menggunakan bahasa Arab. Jadi mereka nanti tuh memakai seperti kayak bahasa Inggris, bahasa Arab, sudah pasti juga bahasa Indonesia. Nah, setelah berbaris itu mereka akan melakukan langsung sholat duha dulu. Jadi mereka walaupun anak kecil ya, mereka tetap diajarkan untuk wudhu dulu. Nah, setelah wudhu nanti mereka langsung melakukan sholat berjamaah bersama-sama. Nah, setelah melakukan sholat duha itu mereka biasanya nggak langsung bubar, tetapi mereka membaca bersama-sama seperti hadis-hadis yang sudah diajarkan di sekolahnya. Terus biasanya itu ada hadis-hadis jaga kebersihan, hadis menjaga lisan, seperti itu. Nah, setelah mereka habis melakukan baca hadis, mereka bakalan membaca doa-doa harian sama doa-doa pendek. Nah, setelah melakukan doa-doa setelah melakukan mereka juga biasanya habis sholat melakukan zikir. Nah, jadi mereka dari kecil sudah diajarkan doa-doa zikir. Nanti mereka zikir bersama-sama. Habis zikir, habis sholat duha itu mereka kembali ke kelas masing-masing atau ke kelompoknya masing-masing. Nah, nanti di dalam kelasnya itu disitu akan mereka bakalan membaca doa hari-harian, doa-doa sehari-harinya, seperti doa sebelum belajar, terus itu doa mau makan, terus doa masuk WC, terus masuk kelas. Mereka itu nanti bacanya sama-sama sampai di penutupan kelas juga. Nah, setelah mereka sudah melakukan doa-doa, mereka juga diajarkan adab-adab. Jadi doa-doa adab itu doa-doa belajar adab tentang masuk rumah, terus adab mau makan itu kita harus apa, bagaimana, terus adab tidur, adab sopan ke orang tua, ke orang lain. Nah, di sana juga diajarkan tentang adab-adab. Nah, untuk metodenya itu kan mereka menggunakan metode sentra. Nah, mereka juga sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, jadi setelah mereka selesai pembelajaran itu, di setiap kelompoknya itu mereka sudah belajar sesuai kelompoknya. Terus selanjutnya itu mereka istirahat. Nah, habis mereka istirahat itu mereka makannya sama-sama. Mereka makannya ngumpul sesuai kelompoknya. Biasanya itu kalau enggak mereka digabungkan semua bentuk lingkaran tetapi dipisah. Bagian sini laki-laki, di sini perempuan. Mereka seperti itu. Nah, sebelum itu mereka baca doa kembali bersama-sama, terus membaca ini juga adab-adab makan seperti apa. Nah, setelah mereka makan, yang bekal-bekal makanan ini biasanya mereka diajarkan untuk hidup mandiri, jadi atau tanggung jawab juga. Nah, jadi mereka habis makan itu mereka diajarkan untuk membersihkan tempat makannya sendiri. Terus itu setelah itu mereka yang bawa bekal tuh biasanya kalau makanannya habis biasanya mereka disuruh untuk belajar cuci piring sendiri seperti apa. Nah, begitupun selanjutnya setiap harinya. Nah, setelah itu
Setelah mereka selesai makan, istirahat juga, mereka persiapan untuk pulang. Nah, pas pulang itu mereka baca doa lagi. Mereka seperti baca doa sesudah makan kayak apa. Terus itu mereka membaca doa makan ulang. Terus mereka juga membaca doa-doa yang seperti naik kendaraan, keluar kelas, doa sesudah belajar. Nah, mereka bakalan membacakan sama-sama. Terus di setiap harinya itu dari sekolah juga mereka doa-doa yang mereka bacakan ini ada sesuai sama jadwalnya. Jadi hari Senin doanya apa, hari Selasa doanya apa, hari Rabu doanya apa. Jadi mereka nggak semua doa. Mungkin kalau misalkan kayak di hari Senin sudah pasti doa mau belajar sama makan. Jadi mungkin nanti sama doa masuk masuk kelas, berarti nanti tambahannya seperti masuk WC, keluar WC, terus doa-doa yang lain, doa-doa mau tidur, sesudah sesudah bangun tidur. Nah, nanti mereka kayak gitu. Jadi mereka untuk doanya itu mereka ada hari-harinya, memang sudah ditentukan hari apa doanya apa. Nah, sudah. Terus untuk pulangnya itu mereka juga doanya kan sesudah makan, terus doa sesudah belajar, terus doa keluar rumah, sama doa naik kendaraan. Nah, setelah naik kendaraan masuk lagi doa penutup majelis. Nah, nanti saat sudah baca doa-doa itu mereka bakalan ini lagi ditanya lagi sama gurunya kayak pembelajaran hari ini ngapain aja, terus dapatnya hari ini apa aja. Nanti tuh mereka tuh distimulus lagi kegiatan hari ini yang mereka dapat hari ini tuh apa aja yang mereka tahu dengan waktu pembelajaran tadi pas melakukan pembelajaran tadi itu. Nah, setelah itu mereka ini deh pulang. Jadi nanti mereka tuh pulang. Jadi mereka pulangnya juga harus ditunggu atau dijemput sama orang tuanya. Nah, jadi itu tadi hasil observasi yang ada di TK Cayani Biduk-Biduk. Mereka juga karena memang sekolahnya ini pendidikan Islam ya, jadi mereka selalu mengaitkan agama-agama Islam. Walaupun di TK itu tidak ada pelajaran yang namanya seperti pendidikan Islam, juga tidak ada yang namanya belajar PKN, karena kan PKN juga tuh kan kayak kita saling menghargai orang. Mereka belum ada pembelajaran seperti itu, masih pada umumnya TK-TK. Tetapi karena TK kita TK Islam, jadi ilmu Islam tuh, sekolah-sekolah pendidikan Islam tuh di TK tuh mereka sudah diajarkan gitu. Nah, mungkin itu aja tugas video dari saya. Mohon maaf jika ada salah atau kekurangan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.